Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nur Lailatul Rohmah dari kelas A219 dengan NIM 13519100093. Di sini saya akan menjelaskan materi mikrobiologi. Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Bakteriologi dapat dikatakan juga sebagai biologi bakteri. Bakteri selain dapat menimbulkan suatu penyakit atau menimbulkan suatu efek yang tidak baik untuk manusia, namun bakteri juga dapat memberikan efek baik bagi manusia. Contohnya dalam bidang pertanian dapat dijadikan pupuk. Dalam bidang kesehatan bisa menghasilkan suatu yang bermanfaat, bisa dijadikan obat. Dalam bidang pangan bisa menjadi agen untuk fermentasi. Struktur dasar sel bakteri dibagi menjadi membran sel, sitoplasma, nukleoid atau DNA, ribosom, flagela. Membran sel bersifat semi-permeabel, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Sitoplasma berfungsi sebagai reaksi metabolik. Nukleoid atau DNA untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Ribosom tersusun atas protein dan RNA sebagai tempat sintesis protein. Flagela berfungsi untuk bergerak. Flagela melekat pada membran luar di dinding sel. Mesosom terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan. Organel ini berfungsi sebagai tempat pemisahan dan molekul DNA dan berperan juga dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anak tersebut. Pada kondisi tertentu, bakteri dapat membentuk endospora. Misalnya bakteri Clostridium dan Bacillus. Endospora terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, misalnya kekurangan nutrisi dan air, suhu yang sangat panas atau sangat dingin, serta racun. Bentuk bakteri. Bakteri merupakan organisme mikroskopis, rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer. Bakteri yang terkecil ialah Dialister pneumonia sintesis dengan panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Sedangkan bakteri terbesar adalah Spirillum voluntas. Panjang tubuh 13 sampai 15 mikrometer. Ukuran bakteri atau mikroskopis artinya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Bentuk batang ada 3, yaitu bentuk batang atau basil, bentuk bulat atau kokus, dan bentuk spiral. Bentuk bakteri atau basil batang. Bakteri bentuk batang dikenal sebagai basil, berasal dari kata bacillus yang berarti batang. Bentuk ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, monobasil, yaitu bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal. Contohnya Salmonella typhosa. Yang kedua, diplobasil, yaitu bakteri yang berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Dan yang ketiga, streptobasil, yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai, misalnya Bacillus anthracis. Bentuk bakteri kokus atau bulat. Bakteri berbentuk kokus atau bulat dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama monokokus, yaitu bakteri bentuk bola tunggal, misalnya Monococcus gonorrhoeae. Yang kedua diplococcus, yaitu bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua, misalnya Diplococcus pneumonia. Yang ketiga Streptococcus,
yaitu bakteri berbentuk bola yang berkelompok memanjang seperti rantai, misalnya Streptococcus lactis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus thermophilus. Dan yang keempat, Staphylococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur, misal Staphylococcus aureus. Bakteri berbentuk spirilia. Ada 3 macam bakteri berbentuk spirilia. Yang pertama, spiral, yaitu bakteri yang berbentuk seperti spiral, misalnya Spirilium. Yang kedua, vibrio, yaitu bakteri koma yang dianggap sebagai bentuk spiral, tak sempurna, misalnya Vibrio cholerae. Dan yang ketiga, Spiroseta, yaitu golongan bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak, misalnya Spirochaeta pallida. Perkembangan bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara berkombinasi genetik dan membelah diri. 1. Rekomendasi genetik adalah pemindahan secara langsung bahan genetik atau DNA di antara 2 sel bakteri. Macam-macam rekomendasi genetik pada bakteri. Yang pertama, transformasi merupakan perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Yang kedua, transduksi adalah pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantara virus. Dan yang ketiga, konjugasi. Konjugasi adalah bergabungnya 2 bakteri positif dan negatif dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Yang kedua, pembelahan diri secara biner atau langsung. Pada pembelahan diri ini, sel bakteri membelah menjadi 2 sel anak, di mana sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Pergerakan bakteri dapat bergerak dengan menggunakan flagel. Flagel merupakan bulu-bulu cambuk yang dimiliki oleh beberapa jenis bakteri dan letaknya berbeda-beda tergantung kepada spesiesnya. Berdasarkan letak dan jumlah flagela yang dimiliki, maka bakteri dibedakan menjadi monotrik, yaitu bakteri yang memiliki sebuah flagel pada satu ujungnya. Lapotrik, yaitu bakteri yang pada satu ujungnya memiliki lebih dari satu flagel. Amfitrik, yaitu bakteri yang pada kedua ujungnya hanya terdapat satu buah flagel. Peritrik, yaitu bakteri yang memiliki flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. Mekanisme bakteri dalam menimbulkan penyakit. Infekasi merupakan kemampuan dari bakteri untuk menyerang dan menyebar. Toksigenitas merupakan kemampuan dari bakteri dalam berbentuk toksin. Toksigenetis terbagi menjadi 2, yaitu eksotoksin dan endotoksin. Eksotoksin dihasilkan oleh bakteri yang masih hidup, dikeluarkan dari tubuh bakteri ke sekelilingnya. Endotoksin merupakan bagian utama dinding sel bakteri. Gram negatif, toksin dihasilkan oleh bakteri-bakteri yang telah mengalami lisis atau setelah bakteri tersebut hancur. Macam-macam bakteri. Berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi, bakteri dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bakteri aerob, yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Misalnya Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Yang kedua, bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak menggunakan
oksigen bebas dalam proses respirasinya, misalnya Streptococcus lactis. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana oksigen, misalnya Nitrobacter dan Hydrogenomonas. Yang kedua, bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen, misalnya Clostridium tetani. Yang ketiga, bakteri anaerob fokulatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen, misalnya Escherichia coli, Salmonella typhosa, dan Shigella. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof, bakteri ini hidup dengan memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya, karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Bakteri heterotrof yang bersifat saprofit merupakan bakteri yang mendapatkan zat organik dari sampah, kotoran, bangkai, dan juga sisa makanan. Bakteri ini menguraikan zat organik dalam makanan menjadi zat anorganik, yaitu CO2, H2O, energi, dan mineral. Di dalam lingkungan, bakteri pembusuk ini berfungsi sebagai pengurai dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Sedangkan dalam usus manusia, terdapat juga bakteri yang hidup secara saprofit atau menguraikan serat-serat pada makanan. Dan menguntungkan adalah bakteri Escherichia coli. Bakteri heterotrof yang bersifat parasit merupakan bakteri yang merugikan baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Bakteri ini menyebabkan sakit patogen. Beberapa contoh bakteri patogen diantaranya Vibrio-Soma, Treponema, Polydum, Salmonella typhosa, Pasteurella pestis, Neisseria gonorrhoeae, Mycobacterium tuberculosis, Bordetella pertussis, Salmonella polurum. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada dari sumber energi yang digunakannya. Bakteri autotrof dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Bakteri fotoautotrof yaitu bakteri yang memanfaatkan cahaya sebagai energi untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui proses fotosintesis. Contohnya bakteri hijau dan bakteri ungu. Bakteri kemoautotrof yaitu bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperolehnya pada saat terjadi perombakan zat kimia dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan melepaskan hidrogen. Contohnya Nitrosomonas, Nitrobacter, Nitrococcus, Rhizobium. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.